konsultan sangat diuntungkan dengan online. AMDAL sudah merupakan bagian dari tender-tender sekarang itu. Jadi ada 3 filosofi dalam melihat dampak ini. Satu, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, perkecil. Begitu. Sekecil mungkin. Kalau tidak bisa, minimal di bawah standar pemerintah. Dan kalau kita sudah berbicara dengan statistik, data-data itu, tidak ada perdebatan. Pembicara pada podcast kali ini adalah Dr. Andes Iwan Setiawan, seorang alumni kimia yang telah menciptakan perusahaan konsultan lingkungan yang sukses. Beliau lahir di Cianjur pada tanggal 30 September 1965. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Widya Cipta Buana, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan lingkungan. Kang Iwan meraih gelar S1 Kimia dari Universitas Padjadjaran. Beliau memiliki keahlian dalam lingkup kimia dan lingkungan. Selain itu, beliau juga telah mengikuti berbagai kursus, termasuk kursus dasar-dasar AMDAL tipe A di Universitas Padjadjaran pada tahun 1991 dan memperoleh sertifikat kompetensi KTPA LSP LHI pada tahun 2021. Kang Iwan memiliki pengalaman kerja yang kaya dalam berbagai proyek lingkungan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Tim Studi Andal, RKL, dan RPL untuk kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan untuk PT Pertamina EP Aset 1, Rimba Field, dan Aset 2, serta sebagai Ketua Tim Monitoring UPC Bayu Energi Sukabumi. Beliau juga telah menangani berbagai proyek penyusunan dokumen RKL dan RPL rinci dan rincian teknis limbah B3 untuk berbagai kegiatan industri di berbagai perusahaan, termasuk PT Suako Indonesia, PT Sinar Elektronika SEB, PT Isra Presisi Indonesia, PT KK Label Indonesia, dan banyak lagi. Tidak hanya aktif dalam pekerjaan lingkungan, Kang Iwan juga menjadi Ketua Tim Studi AMDAL untuk proyek-proyek seperti pembangunan dan operasional terminal khusus, perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan emas, dan pengembangan gedung rumah sakit. Beliau juga terlibat dalam studi dan analisis dampak lingkungan hidup AMDAL di berbagai sektor. Kang Iwan adalah seorang ahli kimia dan lingkungan yang telah membuktikan keahliannya dalam berbagai proyek dan konsultasi lingkungan. Mari kita simak podcast Cinta MIPA episode 14 ini dengan judul Meracik Reaksi Kesetimbangan Lingkungan dan Industri. Kang Iwan punya lab ya? Ya. Ada lab uji kan, ya kan? Ya. Saya mau nanya beberapa. Saya pernah ke sebuah lab yang besar sekali di Dubai, besar sekali, 5 tingkat labnya itu, dan itu menguji uang. Yang punya CEO-nya orang Filipina. Di situ saya iri. Kenapa lab kita jago kandang? Kapan lab kita keluar? Ada opportunity nggak lab kita itu? Karena Indonesia tuh penduduknya nomor 4 dunia. Dan kita tidak ada di mana-mana, yang dari Bandung ke Manado aja grogi gitu ya. Kapan lab sebesar ya dari Unpad, dari ITB itu coba dong dipacu untuk ke luar negeri. Gimana menurut Kang Iwan? Ya, apa ya? Saya juga cukup prihatin. Jadi kebalikannya. Orang lain yang masuk? Iya. Orang lain yang masuk, terus masih ada, tapi sekarang sudah membaik lah pandangan itu, karena sudah ada standar tadi kan, bahwa semua lab lingkungan harus terakreditasikan. Dan sebetulnya lab kita itu akreditasikan itu berlaku untuk Asia Pasifik. Sorry, lab kita deakreditasi? Ya, jadi kan itu standarnya, itu apa? Saya lebih detailnya kurang paham, tapi artinya bahwa lab kita itu berlaku standar untuk Asia Pasifik. Lab Indonesia artinya, bisa berlaku Asia Pasifik itu kan? Ya, bisa dipakai di Asia Pasifik. Jadi hasil di kita bisa dipakai oleh orang Malaysia, oleh orang Filipina dan sebagainya. Nah, kalau untuk keluar, ya itu sebetulnya apa ya? jadi apa ya?
kepercayaan Iya. diri kita. Karena terus terang saja bahwa sekarang lab-lab ini terutama untuk orang dalam lah ya, orang kita ya, itu masih terbatas investor itu. Karena lab masih dianggap apa ya? Ya kayak Yang nggak saya lah, profitable kan? orang kecil begini kok bisa bikin lab begitu. Jadi Ya. tidak menarik bagi yang ini gitu. Hmm. Nah, makanya lab-lab yang agak ini itu orang-orang luar. Tapi orang kita juga di luar juga banyak. Kalau saya kan lab spesifik lingkungan. Nah, di kita kan lab-lab kayak Skupindo, lab-lab yang berkaitan dengan tadi apa? Nah, Skopindo pun Untuk tidak keluar negeri. ada beberapa yang untuk apa? Pengujian-pengujian yang dalam rangka inilah produksi apa dia bisa keluar juga gitu. Tapi kalau kita lebih spesifik lingkungan, nah ya untuk keluar itu kan kepercayaan diri ini kan Sendiri masalahnya, bukan kemampuan teknis. investor itu pasar kan. Ya. Kalau selama kita tidak punya akses pasar, contohnya lah, kalau saya kan konservatif, jadi pada saat saya membuka lab di Pekanbaru, karena saya mendapatkan pekerjaan dari Chevron gitu. Ya. Jangka Dapat waktu pekerjaannya dulu. payung kontraknya cukup lama gitu, 3 tahun kalau salah. Makanya daripada bolak-balik bikinlah di situ, akhirnya bikin gitu. Jadi selama wawasan kita pasarnya itu tidak ada, partner juga paling penting itu di sana tidak ada kita keberanian. Gitu. Tapi itu khusus untuk level saya ya. Kalau mungkin level yang lebih besar lagi kan bagi mereka sama mudahnya membuka cabang pabrik ada di sini, bahkan di luar negeri gitu. Jadi kembali lagi ke ini, ke person yang ini ya. Saya melihat bahwa lab ini apalagi lingkungan mungkin kan belum semenarik untuk investasi yang lain-lain. Ya, poin saya nanyakan itu bukan generasi kita lagi, teman-teman. Ya. Jadi yang ada lihat, terutama yang di bawah adik-adik, 30 tahun lalu, ya mungkin yang lagi kuliah 30 tahun lalu belum lahir toh. 30 tahun lalu, lingkungan tuh belum hype, belum dikenal. Sekarang menjadi sebuah keharusan. Anda kalau tidak ambil celah ini dan kasarnya meneruskan estafetnya Kang Iwan, pasarnya kan diambil orang asing. Betul. Dan banyak. Nggak banyak, nggak usah sebut nama lah, banyak sekali teman-teman di timnya juga banyak kerja di situ. Sementara technically-nya kalau kayak apa tadi perawat tadi instrumen, itu yang mudah dipelajari, betul nggak? Ya ngukur kadar ya begitu-begitu aja, gitu ya. Investasinya adalah di tools, di alat, tapi maksud saya ini sesuatu yang bisa dipelajari. Measurement-nya jelas, betul kan? Kadar itu jelas, gitu kan? Pakai GCMS segala macam semua standar. So jika yang di bawah kita tidak ngambil ini, kita akan jadi pasar, pasti. Gitu ya. Kang Mujama, Kang Fendi, silakan lagi, Kang Fendi, enggak? Terima kasih ya. Saya hanya mau meluruskan aja Pak. Jadi saya juga bekerja di lembaga pengujian ini, lembaga pengujian mineral dan batu bara. Jadi mungkin Tekmira akan tahu mungkin ya. Saya Tekmira saya. Jadi kita ada pengujian mineral, batu bara, penambangan dan lingkungan. Ibunya itu adalah lingkungan di antara semuanya. Nah, jadi kami juga sudah bekerja sama dengan lab-lab luar negeri. Bahkan kami sekarang melakukan uji profisiensi kan begitu kita ya. Uji profisiensi. Jadi semuanya menurut lab A itu ada sekian, kemudian diuji lagi di lab lain itu sekian seperti gitu. Jadi artinya kita juga sudah kerjasama dengan lab-lab di Korea, kemudian dengan Cisairo di Australia ya. Gitu. Jadi semuanya ada gitu. Nah, hanya memang pada saat kita akan melakukan pengujian dengan perusahaan-perusahaan tambang besar, mereka sendiri juga kan itu bagian dari holding perusahaan besarnya. Gitu. Jadi mereka lebih kebijakan pusatnya itu adalah ke induknya dan induknya punya lab sendiri. Nah, pasti. Itu masukan saya. Terima kasih. Poin saya tadi persen itu Kang. Gini, waktu pandemi di IK Unpad ya, Ira tuh pernah ada diskusi dengan alumni yang di Australia gitu ya, bagaimana migrasi tenaga kerja dari pandemi itu kan migrasi tenaga kerja ke outsourcing semua ya, betul kan?
waktu itu saya sempat ngobrol, harusnya untuk nguji lab lingkungan, ngambil sampelnya aja, itu kimia tuh bisa suplai banyak orang, certified ya. Kan ngambil sampel lingkungan juga nggak boleh sembarangan kan Kang ya, harusnya kan orangnya di certified, jadi dia bisa sertifikasi semua. Sertifikasi semua. Ya, kenapa kita nggak pacu sumber dayanya ke situ gitu, dan itu opsi kerjaan buat kimia yang enak banget daripada Anda terkungkung di sebuah QC dari jam 8 sampai jam 8 malam, sekarang ngambil sertifikasi untuk mengambil sampel yang besok Anda di Bone, minggu depan Anda bisa jadi di Thailand, minggu depannya Anda bisa di Rusia gitu loh. Dan itu menurut saya adalah sebuah kerjaan yang masa depannya enak sekali, dan itu tidak mudah, tidak semua orang bisa ngambil juga karena sertifikasinya khusus banget. While kita menghasilkan sarjana kimia ratusan tiap bulan, tiap tahun gitu. Nah itu yang saya pengen Kang Kang Iwan elaborasi itu. There are so many opportunity di lingkungan ini, yang sesuatu yang 30 tahun lalu new things sekarang menjadi keharusan. Itu lapangan kerjanya gitu ya, lapangan kerja, lapangan usaha, lapangan profesional sendirinya tuh itu loh Kang. Saya melihat justru sebetulnya peluang ya MIPA lah khususnya, MIPA khususnya itu sekarang peluang banyak sekali. Sekarang pengujian itu juga sudah pengambilan sampelnya itu certified dan tidak perlu berpolitik kan, karena mengambil sampel tidak terus juga biologi juga kita banyak kendala di biologi. Jadi sekarang juga biologi juga salah satu indikator untuk lingkungan. Jadi biologi juga, saya di lab juga sudah mulai membuka dan sedang diakreditasi untuk biologi, untuk jasa kliniknya dari mulai bakteri, kemudian ke plankton, agak gede ke bentos gitu ya. Yang itu juga sudah. Karena yang ringkih itu kan pasti yang rantai paling bawah kan. Jadi itu agak terlock lah kalau lab ini sesuai dengan kimia, ini sesuai dengan biologi, dengan apa gitu ya. Tapi yang paling penting, jadi kalau dari sarjana, tadi kalau yang pengambil itu PPC. Jadi kalau di lab saya PPC itu dari PPC itu apa? Petugas pengambil contoh. Pengambil Nah, jadi itu dia dari certified, tapi kita backgroundnya dari apa? D3. Enggak, bahkan D1 atau SLTA yang kejuruan kimia itu apa namanya? Dari situ. Analis kimia ya, Ya, dari analis. Jadi kalau ininya adalah supervisor lah kalau sarjana kimia untuk lapangan itu. Oke. Ya itu peluangnya grade-nya lebih tinggi. Jadi yang dari S1-nya yang menganalisanya hasil dari data. Iya, yang menganalisa, yang petugas itu semua dari SMK kimia. Oke. Nah, tapi kalau kimianya dia di supervisornya. Memberi arti dari hasil teknisnya. Ya, dia pemeriksa dan ini yang mengarah dan ini gitu ya. Tapi dia tidak menganalisa. Karena semua oleh analis dari tadi D3, D1 dari SMK. Jadi kalau dokter mah yang ngambil itu perawatnya, betul ya? Iya, betul. Tapi diawasi kan. Kimia biologi S1-nya itu si dokternya gitu ya? Iya, betul. Paham. JT, silakan Resen, mangga pertanyaan. Tenun, Kang Nandar. Sebelum bertanya nih, saya mau sedikit informasi juga nih. Pak Iwan ini orang pertama yang menjerumuskan saya ke dunia konsultan sebetulnya. Dari mulai kuliah, saya dari tahun 2000 masih kuliah, diajak jalan-jalan ke Sumatera Selatan sama Pak Iwan. Tapi begitu lulus kuliah, saya masih belum terpikir untuk masuk konsultan, makanya pas ditanya sama pernah ya, kalau nggak salah pas saya udah lulus, Pak Iwan pernah nanya, udah lulus mau ke sini, saya bilang nggak apa, nanti dulu. Karena memang belum terpikir mau jadi konsultan waktu itu. Akhirnya 2 tahun 3 tahun di dunia luar, malah terjerumus juga masuk ke konsultan. Akhirnya beberapa tahun kemudian kolaborasi sama Pak Iwan, ya, berguru langsung lagi sama Pak Iwan waktu itu. Nah,
Dan yang menarik ini ternyata Pak Iwan ini dari segi konsultan lingkungannya termasuk urutan awal-awal ya yang terregistrasi di awal-awal. kementerian ya. Jadi konsultannya nomor 2 ya Pak Iwan. JC Indonesia itu mulai ada registrasi itu. Ya, nomor 2. Nomor ya. 2. JC Indonesia Kang Nandar itu nomor 2 yang terregistrasi. Itu kan hanya angka. Itu lama juga. Dan dalam 3 tahun 3 tahun setelah itu hanya cuma 100-an yang terregistrasi itu. Sekarang juga mungkin baru 200-an ya. Dan kemudian labnya juga, lab lingkungan sudah duluan juga nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, dengan kondisi perubahan sekarang ada online-nya, work from home seperti itu, bagaimana nih pengaruhnya ke konsultan, ya khususnya konsultan lingkungan ke depan? Apakah mungkin jadi nanti bakalan banyak yang work from home atau bagaimana, dan dari segi ya bagaimana hubungan ke industrinya juga gitu, gimana tanggapan Pak Iwan nih? Ya, Kang Yanto, tidak sedramatisir itulah. Biasa-biasa saja. Kenapa nomor 2? Ya kebetulan aja mungkin saya yang paling tertib. Antriannya cepat, subuh udah ngantri, jadi nomor 2 ya. Salah satu hikmah dari COVID adalah online, termasuk kita ini. Sebelum COVID, fasilitas untuk online itu cukup mahal. Saya maksakan online itu karena Chevron mengharuskan. Kalau tidak diharuskan gitu. Tapi manfaat dari ini dari online ini ya tadi work from home. Nah, itu. Nah, jadi terutama konsultan sangat diuntungkan dengan online dibanding offline. Kalau offline, misalkan kita ada kerjaan di Pekanbaru, itu minimal 3 hari untuk rapat hanya 1 atau 4 jam. Tapi dengan online, kita sehari itu bisa sampai 2-3 rapat. Walaupun kadang-kadang saya suka menjengkelkan juga, gitu ya. Jam 4 masih rapat, jam ini masih rapat. Karena bagaimanapun juga kan rapat online kan keseriusan kita, fokus kita kan energinya sama saja, gitu ya. Jadi saya lihat bagi konsultan akan semakin efisien, terus juga dalam mendapatkan tenaga-tenaga pendukung, tenaga-tenaga ahli, itu juga akan semakin baik. Karena kalau waktu saat offline, bahwa orang itu terikat. Jadi kalau kita kontrak itu betul-betul hampir terikat gitu. Dia harus hadir, harus gini. Tapi juga offline itu dibutuhkan. Jadi ada semacam mungkin gestur tubuh kita, terus kita yang juga agak terbatas kalau dengan online. Nah, terus juga dengan laboratorium, jelaslah kalau seperti laboratorium itu mungkin hanya 10% online itu. Sisanya offline. Gitu. Karena pengambilan seperti tadi Kang Nandar sampaikan, pengambilan sampel nggak bisa online. Dia harus dicuplik langsung di lapangan. Orangnya harus pergi. Dibawa, diperiksa juga. Tetap oleh si analis diperiksa, diverifikasi. Komunikasinya saja, menyampaikan, dan sebagainya. Tapi untuk konsultan, seperti yang Kang Yanto, yang saya, kalau dulu mungkin hampir 100% gitu ya, pertemuan dan sebagainya, semua offline. Tapi dengan sistem online ini, saya melihat hampir 30% pengeluaran, efisiensi dan sebagainya itu di take over ya oleh sistem online ini sangat membantu sekali. Termasuk rapat-rapat dengan pemerintah juga sekarang sudah. Jadi akan semakin efisiensi dan tidak mempengaruhi kepada si konsultannya sendiri ya. Karena yang mempengaruhi si konsultan itu hanya regulasi. Regulasi pemerintah. Kalau pemerintah sudah tidak mewajibkan itu, ya mungkin saya nanti akan datang ke Kang Nandar. Enggak, kalau menurut saya arahnya pasti ke situ. Malah itemnya bakal bertambah. Ya, makin naik terus. Bakal bertambah karena pressure-nya ada di situ ya. Ya. Pressure-nya ada di situ. Pressure society-nya, pressure politiknya ada di situ. Orang harus dipaksa. Dipaksa. Dan persaingan dagangnya pun begitu. Ya. Kalau dulu Indonesia bisa jual hasil tambang langsung, sekarang harus dihilirisasi. Itu
mau tak mau tuh kungfunya, negosiasinya Ya. pasti akhirnya di Ya. pengujian-pengujian. Betul nggak? Ya. Data-data sebenarnya arahnya dunia itu MIPA itu sangat lebih penting karena pertarungan regulasi itu tetap diujinya di lab ya. Iya. Pada Betul. end of the day itu pasti ada pengujian perdebatannya Ya. laboratorium. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Udah hampir 21.16 ya. Silakan. Karena cukup banyak audiennya hari ini, Kang. Ya, beberapa jujur saya belum kenal ini, cukup banyak ada. Silakan yang baru-baru apa dari Kang Iwan ya. Kang Uja mangga Kang Uja. Ini enggak masuk videonya di. Mangga Kang. Iya. Makasih Kang Nandar, Kang Iwan, Setiawan. Salam kenal Kang Iwan. Ya. Kang Budi dari Beliau yang menggagas acara ini, Kang, Ketua IKA. Wah, saya suhu nih harus diampuni nih. Iya, kebetulan diberi amanah Kang di kami Pak. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih atas kesediaan Kang Iwan untuk hadir di program kita MIPA. Juga ada Kang Yudi, makasih Kang Yudi, Pak Wadek ini, Pak Wadek, makasih sudah hadir. Kang Nurjaman juga ya, sudah hadir. Terima kasih. Kang Iwan memang menarik ya dunia konsultan tuh lingkungan. Cuma ini sih pengalaman saya sebagai developer gitu, perumahan. Dulu tuh kan tidak menjadi syarat yang namanya lingkungan, AMDAL lah gitu ya, AMDAL. Biasanya kalau yang memerlukan AMDAL itu industri gitu ya, apalagi industrinya yang terkait dengan bahan-bahan yang misalkan tekstil apa yang ada agak berbahaya lah gitu ya. Tiba-tiba waktu itu tahun berapa tuh ya, perumahan juga harus ada. Iya, uji lingkungan. Nah, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan soal kajian lingkungannya, Kang. Cuma ini sih mungkin saya sebaiknya para pakar lingkungan dan praktisi lingkungan ini harus masuk politik ya. Betul. Kenapa? Karena pengguna daripada AMDAL ini, khususnya pemerintah lah gitu. Ini jadi alat, Kang. Jadi alat. Mohon maaf ya. Developer tuh harus gini. Ujungnya ya tahu sendiri gitu kan, gitu ya. Kita dikenakan pos yang lumayan besar gitu ya. Isinya copy paste gitu ya, isinya gitu ya. Mohon maaf ini realita ya. Padahal saya juga kalau itu dilakukan dengan benar sangat setuju. Tapi akhirnya realita di lapangan itu seperti itu. Makanya mungkin kayaknya supaya efektif nih para pakar lingkungan ini harus masuk ke dewan gitu, ke politik gitu, supaya bisa ngawasin nih benar-benar gitu ya. Karena dalam prakteknya hampir semua ini lingkungan tuh hanya dijadikan alat gitu. Mohon maaf ya Pak ya gitu ya. Nggak semua saya yakin banyak juga yang baik gitu, yang benar gitu, sesuai dengan ininya gitu. Tapi yang saya alami lah gitu ya. Kok kayaknya cuma dijadiin alat aja, tiap teman-teman juga lain sama. Kalau ini bahkan ada jalur-jalurnya, kalau pakai konsultan ini sekian, kalau pakai konsultan ini segitu, atau bahkan oleh orang si pemberi izinnya itu diarahkan, nanti itu konsultannya siang gitu kan, gitu ya. Ya kan akhirnya kan yang tadinya niatnya baik untuk saya pikir wah ini harusnya orang lingkungan yang harus masuk ke politik, gitu supaya pengawasannya efektif dan tidak ada tidak dibelokkan gitu dari tujuan semula. Ini sih hanya sharing Kang. Sharing. Tapi terima kasih Kang, itu tadi bagus banget Pak soal penjelasan tentang AMDAL tadi. Makasih Kang Iwan. Ya, sama-sama. Ya, jadi niat saya
kuliah di Unpad, di kimia. Terus terang saja, awalnya ada, kenapa jadi sarjana? Kalau jadi sarjana, mencari pekerjaan relatif lebih mudah. Karena perbandingan sarjana, apalagi tahun 90-an ya, tahun 80-an. Karena sarjana lebih sedikit dibanding SLTA gitu. Itu poinnya. Dan sarjana gajinya pasti lebih besar dari SLTA. Jadi niat awal semua orang tua hampir sama. Bukan menyekolahkan Iwan di Unpad itu agar pintar, kata Rocky Gerung kan, agar akalnya sehat kan, tapi untuk ini gitu. Nah itu sama. Jadi tujuan-tujuan itu dokumen lingkungan tadi semua. Ada orang yang hanya sekedar kuliah, biarinlah universitasnya ada di gang juga gitu ya. Apalagi kalau diakreditasi ternyata B atau A gitu kan. Ya dia yang dikejar itu gitu. Nah ada juga yang menjadi tadi oh ini jadi ada kewajiban dan sebagainya. Nah sama, saya membuat SIM ke biro jasa, nggak usah belajar lah gitu, saya udah pandai kok. Yang penting besok mana SIM-nya, gitu. Nah pada saat melanggar, saya tidak akan lanjutkan lah tanda kutipnya ya, seperti yang tadi sampaikan. Jadi banyak pihak, tapi jangan berkecil hati. Saya punya keyakinan karena saya dari mulai lulus tahun 90 sampai sekarang, bahwa regulasi dan penindakan itu akan terus tren semakin baik. Walaupun di tahun-tahun tertentu agak slow down, tapi trennya itu secara grafik gitu dia semakin meningkat. Sehingga saya punya keyakinan bahwa apa yang tadi Kang Budi keluhkan, saya juga mengalami itu. Tapi saya sampai bertahan sampai sekarang karena ada iklim yang semakin baik. Apalagi dengan iklim komunikasi media sosial dan sebagainya itu udah semakin membaik. Gitu. Dan sekarang juga menjadi seleksi bahwa investor itu AMDAL sudah merupakan bagian dari tender sekarang itu. Jadi pada saat tender dilakukan, dia harus menghitung biaya dari dari pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan. Gitu. Jadi kalau sebetulnya lingkungan itu prinsipnya gampang. Ada dampak, atasi gitu. Jadi ada 3 filosofi dalam melihat dampak ini. 1, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, perkecil begitu, sekecil mungkin. Kalau tidak bisa, minimal di bawah standar pemerintah. Itu sebetulnya. Kalau itu sudah bisa dilakukan, kita nggak usah takut. Kalau ada datang orang tiba-tiba petang-petang, Anda begini, apa? Ini dasarnya gitu. Nah itu. Tapi jangankan suatu industri, suatu perumahan yang begede begitu gitu ya. Kita aja di rumah yang kecil saya banyak kekurangan kok dalam mengelola dampak itu. Kadang-kadang mungkin saya bawa duren, buang di depan, tukang sampah telat, kata tetangga sebelah, sialan tuh Iwan makan duren kan. Enggak, nawar-nawari. Dibagi-bagi gitu ya. Nah itu level rumah loh, apalagi level yang gitu. Insya Allah Indonesia akan menjadi lebih baik. Ya. Minimal dari diri kita lah. Dari alumni inilah minimal ya, dari komunitas ini. Makasih untuk jawabannya Kang Iwan. Ada makasih. Iya. Justru saya menyarankan masuk ke level yang politik tadi itu supaya ini ada akselerasi percepatan gitu ya. Paham. Itu ke sana sebetulnya. Karena orang lingkungan yang lebih paham gitu. Harusnya gini gitu, jangan dijadikan lain-lain kan gitu ya. Kang Budi, pernah anak saya begini, Papa mau katanya tidak seperti itu ya lihat-lihat inilah berita korupsi. Jangan begitu, sistem. Jadi saya yang ngomong idealis begini, oleh Kang Budi didorong menjadi dewan, tanda kutip loh. Aduh, makanya apa ya? Ya, di sana tuh banyak orang pintar. Saya tidak akan bicara lagi lah, itu lanjutan aja lah. Nanti saya inilah. Ini saya ngasih ambil pesan yang baik aja buat bawah ya Kang Uca. Ini ada peluang buat yang aktif
orang MIPA yang bisa mau jadi politisi bisa. Ya silakan angkat isu ini, betul nggak angkat isu ini jadi regulasi, karena sekali lagi 30 tahun lalu ini bukan hype, dan rasanya 20 tahun ke depan itu bakal menjadi sesuatu yang sangat wajib harus ada gitu ya. Karena kalau tadi AMDAL itu bukan cuma peraturan negaranya minta, si investornya itu minta karena simpel. Saya invest kemudian pabriknya bubar, uang saya kemana? Betul kan? Dulu di kimia ada loh, dosen kimia anggota dewan. Anggota DPR. Bu Nuriatin ya? Ya, Bu Ecin. Kalau saya Bu Ecin. nama lengkapnya saya Ibu Siti Kuraisin. Siti Kuraisin. Siti Kuraisin, Pak Iwan. Ya, kan jawabannya hasil apa ya? Siti Kuraisin. DPRD Jawa Barat. Golkar. Provinsi kalau nggak salah. Iya, Jawa Barat. Saya ingat. Iya. Nanti besok saya jadi, Pak Iwan. Mau nyalonin. Amin. Oh, daerah dapil mana Pak? Nanti minimal keluarga saya. Coblos Bapak. Dari Kerawang. Oh, aduh, saya orang Bandung, Pak. Pak Iwan harusnya nyalon di pusat tuh, DPR RI. Oh, di pusat ya. Kang Ayan, Karawang di mana? Karawang isi lingkungannya luas sekali, industrinya banyak begini. Sangat luas. Nih, Kang Nandar, gini. Memang isi lingkungan itu mungkin tidak akan pernah habis ya. Karena pernah habis dan akan menjadi sesuatu baru. Betul, karena dinamikanya begitu memang Indonesia sekarang dalam posisi di mana kita harus menjaga ya. Tadi ada siapa? Pak Budi ya, mau ngebangun. Ya memang tidak ada pilihan lain, lingkungan sebagai instrumentasi dalam mengontrol kegiatan gitu ya, itu diperlukan. Makanya dulu pernah ada ini Pak, pernah ada AMDAL itu mau dihilangkan sama IMB, ya Pak Iwan ya. Ya, saya pernah dengar. Pernah dengar saya. Tahun berapa? Kita tahun berapa? Belum lama, tahun yang lalu lah. Belum lama ya? Ya, 2019. 2019 itu dihapuskan. Yang masuk ke Omnibus Law. Iya, menjelang Omnibus Law, ya. Jadi mau dimasukkan ke salah satu ke Omnibus Law-nya. Ya, jadi gini, AMDAL itu mau diintegrasikan kepada kajian lingkungan yang lain, misalkan ada KLHS ya, kajian lingkungan hidup strategis, kemudian ada banyak kajian yang lain. Tapi sangat beda kalau dari yang lain itu mungkin lebih bersifat kepada tataran kebijakan, tapi kalau AMDAL kan udah teknis ya, detail teknis gitu ya. Memang satu-satunya instrumen yang bisa mengawal dampak lingkungan itu ya memang ya AMDAL itu, sehingga memang berat. Padahal dulu yang mau minta itu, mohon maaf ya, udah level koordinator pembangunan lah istilahnya ya. Karena arahan dari karena waktu itu Pak, karena waktu gitu ya. Padahal sesungguhnya bukan masalah waktu yang lama, tapi memang AMDAL itu ya diperlukan. Kalau tidak dilakukan kajian terlebih dahulu, biasanya mohon maaf seperti yang kasus-kasus Jakarta banjir, tidak terkendalinya penggunaan lahan dan lain sebagainya, sampah, sanitasi lingkungan, itu kan semuanya tercover di dalam kajian seperti AMDAL. Nah, cuma yang membuat prihatin Pak, kita ini sebenarnya dulu ya, siapa pakar AMDAL itu Pak? Kan semuanya dari Unpad. Itu dia yang katanya tadi, kenapa nggak go internasional? Iya betul, termasuk Profesor Dr. Nani Juangsih ya dulu terkenal. Cuma sekarang itu mohon maaf sekali, nama dari Unpad itu kurang begitu ini Pak, kurang begitu dikenal. Iya. Dari pilar 3 pilarnya lingkungan kan. Oh, ada Pak Oto, Pak Daud ya, bersih. Iya betul, Oto Sumarwoto ya. Pak Daud, Nani Juangsih gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi PR juga buat kampus untuk lebih, mungkin karena tidak menarik gitu ya AMDAL itu kajian lingkungan lah, diversifikasi dari kimia mungkin ya. Kan sebenarnya gini, kita kan tidak punya fakultas teknik lingkungan ya, atau ilmu lingkungan. Tapi sebenarnya di beberapa perguruan tinggi seperti Bogor, UGM, ITB, mereka juga yang mengisi posisi di
semacam kalau di PSLH ya, Pusat Studi Lingkungan Hidup, itu orang-orang kimia gitu Pak. Orang kimia bukan gitu. orang teknik lingkungan. Bukan teknik lingkungan gitu. Kayak di IPB juga orang perikanan gitu kan. Ya, ya. Nah, makanya MIPA baru sebenarnya S2 Pak. S2 lingkungan ada. Di udah ada. MIPA kita. Oh ya, tapi lebih S3 kepada ada, Pak. S3 ada, Di Pak. Pak. Pesmil Ya. dan Pesdil ada, Pak. Dokter Itu di lingkungan bawah ada jurusan sekarang. apa? Kang Pasca, Jamal? Pak. Pasca. Jadi sekolah pasca, Pak. Kimia. Sekolah pasca. Sekolah Pasca pasca, Pak. sarjana. Jadi ada Oke. sekolah pasca sarjana, ada Pesmil, program studi ilmu lingkungan ya. lingkungan. Iya, sama Pesdil. Ilmu lingkungan ya. Tapi memang pendalamannya lebih ke sumber daya hutan ya. Kita ya, lingkungannya itu Hutan. yang Enggak yang juga. S2 itu. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak. Oh gitu. Lebih luas, ya. Lebih luas ya. Ya itulah, mungkin dulu dosen-dosen kita itu Pak Iwan seperti Pak itu kan praktisi-praktisi AMDAL tuh ya. Saya ingat dulu Ya. diajak ke Kalimantan waktu kuliah itu. Hmm. Siapa Pak Rubianto. Oh, Kang Yayan, mungkin kalau Almarhum. kenalin diri, Kang Yayan dari angkatan berapa? Jurusan apa? Oh iya, sorry. Saya angkatan 89. Oh, 89. oh, 89 kimia. ya. Eh, Sebenarnya iya, saya sama Pak Kang Iwan, saya juga ada perusahaan yang ngurusin masalah lingkungan ini. Malah banyak diversifikasi yang lain Kang Iwan, seperti kajian-kajian hidrologi, sampah dan lain sebagainya gitu ya. Selain daripada AMDAL itu. Jadi iya. ilmu kita jadi kemana-mana nih Pak ketika masuk di lingkungan AMDAL, karena kan AMDAL itu sendiri kan disiplin ilmu yang banyak gitu kan. Ya, Jadi multidisiplin. iya kan Pak Iwan ya. Jadi Ya. makanya ya terpaksa Pak Panandar. Nah, terpaksa lah, ini Anda masuk di gelombang yang lagi hype kok. Iya betul, terpaksa karena ada duitnya. Tanya Pak Iwan tuh. Pak Iwan kan gara-gara AMDAL bisa bikin lab gitu ya. Itu kan untung dari AMDAL Pak. Enggak, Pak. Ada partner kita yang kelebihan duit, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi betul Pak, dari lingkungan laboratorium lingkungan itu bisa menjadi jembatan ya. Jembatan untuk bisa pengembangan dari kegiatan yang kita lakukan. Ya tadi Pak Iwan tuh bagus lah. Saya salut itu Pak, bisa seperti itu gitu. Itu Pak, itu kekurangan banget Pak. Jadi Pak Nandar, kaitan dengan laboratorium, memang laboratorium kita itu untuk merespon kebutuhan dalam negeri saja itu sangat kurang. Nah, saya justru kebutuhan dalam negeri masih kurang. Sangat kurang. Saya kalau mau pakai lab aja bisa antri sampai 3 minggu. Malah kalau yang di Kalimantan itu Baristan tuh Pak Iwan mungkin kenal, 2 bulan, 3 bulan itu Pak. Itu Baristan terlalu lama. itu. Nah, makanya nanti Pak Iwan buka cabang di Kalimantan Pak. Nanti kontak saya, Kang Yayan ya. Boleh Pak. Kalau Kebetulan perlu saya- lingkungan kontak saya. Boleh Pak, betul Pak. Di Kalimantan itu belum ada Pak. Di Kalimantan Kalimantan itu. mana? Kalimantan Timur, Utara. Ya, timur banyak tambang ya. Banyak Iya, tambang. tambang. Timur, Sekarang selatan. bukan hanya tambang Pak, pembangunan yang lain juga udah mulai Ya. banyak. Memang kebetulan Industri, sawit, apa. IKN ini kemarin aja 50.000 hektar Pak di Bulungan, Kabupaten Bulungan. 50.000 hektar pembangunan untuk padahal dia itu bukan di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara. Dia mensupport untuk hinterlandnya ibu kota saja udah pembangunan banyak gitu. Apalagi nanti mungkin pas di ibu kotanya. Jadi udah bergerak gitu, udah bergerak cepat gitu ya. Jadi perubahannya cepat banget. Saya ke Kalimantan itu baru sekitar tahun 2016. Sekarang udah ya terutama Kalimantan Utara ya. Udah berkembang. Gitu Pak. Kalau laboratorium sebenarnya ya tadi itu banyak kan laboratorium asing Pak yang justru dia masuk di Indonesia. Betul, karena memang kekurangan itu. Karena kekurangan. Saya pernah pakai Pak Iwan. Ini nih mungkin Pak ini ada satu yang perlu mungkin Pak Iwan bisa di prospek gitu ya. Saya dulu waktu nguji furan dioksin ya. Dioksin furan itu tidak ada Pak di kita Pak, di Indonesia itu. Kita ngadain sampai ada sekarang Pak, punya. Dari Yuki Pak. Tidak ada. Belum ada. Belum ada ya Pak. Iya makanya itu
itu yang belum ada itu coba menjadi pemikiran gitu, terutama Unpad Bang. Mungkin Unpad Pak, atau laboratorium Unpad lah Pak. Laboratorium Unpad dulu aktif loh Pak, dulu ya, dulu aktif. Saya nggak tahu sejak nggak apa sekarang tuh nggak kedengaran gitu. Padahal itu peluang yang besar ya. Harus akreditasi. Iya, diakreditasi dulu, diproses betul. Ya. Dulu siapa tuh Pak yang di lab itu yang tangannya dingin? Siapa tuh yang operator itu yang itu dulu di kimia fisik gitu kan? Ada analitik. Nah, nggak tahu sekarang. Artinya mungkin apa untuk respon kebutuhan itu sebenarnya Unpad bisa masuk gitu ya. Pak Iwan, nanti saya bisa bantu Pak kalau ada itu apa namanya banyak kok Pak di Kerawang saja ribuan pabrik, belum Cikarang itu belum Tangerang banyak. Kang Heran kimia juga. Kenapa Pak? Angkatan kimia juga jurusannya. Iya, jurusan kimia lah. Sama dong. 89. Ini aja baru kenal. Saya kimia nanti saya ke panitia minta kontaknya lah. Ke panitia minta kontaknya nih. Iya. Boleh Pak ya. Ya, kita mungkin baru bisa terhubung ya. Ini bagus acara. Acara ini bagus Pak. Jadi kita bisa menjalin komunikasi dengan alumni-alumni barangkali ya yang mungkin bisa bersinergi ataupun bisa mengangkat mungkin ya atau memberikan ide bagi alumni gitu ya, bagi kampus gitu ya untuk pengembangan-pengembangan yang lebih baik. Saya kebetulan juga ada hal yang sebenarnya sederhana Pak, contoh Pak, pembuatan bahan bakar yang bersumber dari minyak bekas itu Pak di Universitas Negeri Yogyakarta ya, UNJ ya. Itu minyak goreng bekas. Minyak goreng ya, minyak goreng. Itu kan suka dibuangin itu. Tapi mereka manfaatkan mahasiswanya itu menjadi bahan penelitian yang memang akhirnya menjadi bahan bakar gitu kan. Nah, saya pikir itu lebih penelitian untuk masyarakat gitu ya, bukan penelitian untuk penelitian Pak. Ini yang kalau penelitian untuk penelitian itu kayaknya itu yang membuat mungkin Unpad perlu membuat gebrakan lah, membuat terobosan penelitian mahasiswa itu lebih kepada yang langsung teraplikasi dengan masyarakat gitu kan, gitu dimanfaatkan. Jadi saya banyak kok yang bisa dikerjasamakan gitu ya. Saya sempat berpikir di daerah Kerawang ini ada pabrik pupuk kujang Pak, pupuk kujang itu satu hari limbahnya dibuang. Saya pikir itu menjadi bahan yang menjadi penelitian untuk pupuk gitu ya. Iya, dia ada dibuang sampai ribuan kubik lah gitu. Ada proses pada saat flushing, pencucian untuk apa. Saya pikir aduh ini kayaknya kalau kampus masuk bisa menjadi bagian penelitian, itu sumber itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk atau mungkin dari makanan-makanan yang kayak kayak kepala ikan Pak, malah dimanfaatkan ada pabrik itu orang swasta. Saya pikir mungkin orang-orang universitas bisa memanfaatkan itu gitu ya. Ya mungkin itu Pak. Terima kasih nih bisa. Terima kasih banyak. Nanti kota-kota kontak Kang Ian juga dipantau langsung harus masuk sebagai calon pembicara berikutnya ya. Tolong nanti ya. Oke. Gini satu lagi yang saya mau sampaikan yang sekali lagi tujuan kita kan buat adik-adik yang bawah ya. Dan saya fokusnya tuh marketnya Afrika Kang Iwan, dan Afrika tuh the new market the new abad berikutnya lah gitu ya. Kemudian pusat studi Afrika Indonesia tuh belum ada Airlangga tuh Universitas Airlangga tuh baru dubesnya Kenya buat Indonesia itu dubes Indonesia buat Kenya itu Kang Heri itu UGM tapi dokternya di Unpad. Oke. Kemudian beliau ngomong kita bikin studi Afrika yuk gitu loh, bikin studi Afrika karena saya dari satunya nyebrang ke S2 saya di HI. Nah, saya bicara ke depannya. Nah, di Kenya, Nairobi itu pusat environment pusat lingkungannya PBB. Jadi PBB itu ada 3 kantor pusat, satu di New York, satu di
di Jenewa, ketiga itu di Nairobi. Jadi lingkungan bakal menjadi isu ke depan. Jadi itu peluang yang seperti yang Kang Bucah sebut tadi, dari lingkungan, dari technical ke policies, ya, itu sangat penting ke depan. Jadi jika Indonesia mau masuk ke situ, kita Afrika itu bisa tanda kutip mengikuti Indonesia, dan mereka sangat senang mengikuti Indonesia. Bahasanya kan sederhana, you want to follow us, like us, yang kayaknya lingkungannya rusak misalnya ya, maksudnya bukan Indonesia ya, negara-negara yang udah duluan gitu, atau Anda mau masuk dengan pendekatan yang baru gitu loh. Ini peluang yang sangat besar, bagaimana mengukur environment, bagaimana mengambil sampel, bagaimana menyusun kebijakan, kemudian bagaimana menyampaikannya. Kang Nurjaman yang dari kampus, Kang Yudi, itu peluang kampus banyak sekali, peluang untuk menciptakan ilmu baru banyak sekali, dan itu peluang pekerjaannya luas sekali gitu ya. Itu yang saya sampaikan. Di Dewan Energi Nasional, sektor lingkungan itu kontributornya kakak saya, guru saya Pak Yusra. Pak Yusra itu diplomat yang menekuni lingkungan, dan dia beliau terpilih dari Dewan Energi Nasional mewakili sektor lingkungan, bukan orang MIPA. Dan ketika berdiskusi dengan saya tentang teknik lingkungan, teknis di lingkungan, he know better than me, to be honest with you. Lebih dalam dari saya. Ini yang saya mau ngomong ke kampus. Pak, di sini ada Kang Yudi, ada Kang Nurjaman, ada peluang yang sangat besar di luar itu. Gitu ya. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kalau nggak tambahan dari yang lain. Kang Yudi mungkin dari kampus, silakan. Ya, terima kasih. Saya ini aja karena bidang saya statistika. Salam kenal Kang Iwan. Ya, saya statistika, saya masih ini 98. Ini adik kelasnya Kang Budi nih. Ya, kebetulan mendapatkan amanah sebagai Wadek 1 saat ini ya, dan pertama-tama barangkali apresiasi nih Kang Budi, Kang Nandar ya, atas acara yang ini sudah ke-14, luar biasa, dan malam ini kebetulan saya bisa hadir dan topiknya sangat menarik karena sesuai dengan PIP-nya Unpad. Ya, kuliah hukum dan lingkungan hidup gitu ya. Kita harus jadi juara dunia dong kan kalau itu. Betul, karena PIP-nya Unpad gitu. Kebetulan PIP-nya Unpad, dan tokoh yang menjadi gedung dekanat itu Oto Sumarwoto ya, itu juga tokoh lingkungan juga gitu ya. Yang kita apresiasi dengan penamaan gedung dekanat sebagai simbol fakultas seperti itu. Makanya ini topik sangat menarik sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kita angkat gitu ke lingkungan akademisi di MIPA, harusnya para dosen hadir gitu ini. Harusnya dosen hadir. Betul ya. Jadi memang kita sudah ada PSDIL di bawah SPS, Sekolah Pasca Sarjana. Sayangnya bukan di bawah Fakultas MIPA, tapi ya pada dasarnya pengajar-pengajarnya dari kita juga. Ada dari di kimia, ada yang dari biologi seperti itu gitu. Memang harusnya kuliah umum yang memang dihadiri oleh dosen-dosen juga seperti itu. Intinya kami support lah Kang kegiatan ini, dan alhamdulillah beruntung saya hadir pada kesempatan ini. Gitu. Terima kasih sekali nih. Terima kasih. Kalau saya tadi Kang Yudi sebelum Kang Yudi hadir, tadi saya ngomong ke teman-teman panitia ke Didi gitu ya. Arah saya, kalau saran saya itu Kang Nurjaman juga gitu ya. Ya di sana hari ini lengkap nih. Menurut saya ya semester depan gitu, mungkin Agustus atau September kita mulai. Kang Nurjaman ini kan udah Kang Yudi 14 episode tuh talk about the personal struggle ya. Betul nggak? Di situ benefitnya udah bagus, tapi ya kalau ilmu dagang itu senator harus masuk ke episode berikutnya Kang. Gitu. Jadi maksud saya kenapa kita nggak masuk ke episode yang 1 bulan itu kita kayak kuliah umum, kita ngambil 3 sektor langsung. Pelaku industrinya ada, akademisnya ada, polisisnya ada, policy makernya ada gitu loh. Kalau itu dihadirkan itu gila itu. Yang disebut Kang Bucah tadi di lapangan. Lah ini jadi bancaan kan gitu ya. Betul nggak? Itu kan itu realita gitu kan. Kemudian dari akademis harus bicara gimana, regulator bicara gimana kan gitu. Itu bakal menjadi kuliah umum yang dari MIPA Unpad yang harusnya mahal sekali itu gitu loh. Nah, kalau mahasiswa hadir, dosen hadir, dan mungkin pelaku usaha itu hadir Kang Yudi, Kang Nurjaman, kita panitia IKA dan dekanat, kita tinggal milih kan. Bulan September kita mau topik lingkungan lagi kah, kemudian bulan Oktober kita bicara packaging, bulan berikutnya kita bicara farmasi. That will be very wonderful. Materi harus diterima sebelum sesi, jadi no surprise because we are talking about makalah itu. Kita nggak menerima, kita tidak memaparkan materi baru,
Jadi materi yang udah dibagikan itu Kang Nujaman, silakan Anda mau hadir, Anda baca dulu. Anda baca dulu materi, Anda berkontribusi. Itu usulan saya ya sebagai host. Kalau enggak, sinetronnya nggak maju-maju nih. Gitu ya. Silakan ada tambahan sebelum saya tutup dari audiens. Saya penasaran satu hal, ingin bertanya tadi itu. Kan ini perspektif dari orang kimia biologi gitu ya. Kemudian saya sedang berpikir perspektif IT gitu. Kebetulan statistik kita bicara tentang AI, tentang big data seperti itu, di mana data itu dari data satelit juga gitu ya. Seperti sekarang kan BPS itu sedang sensus pertanian, ada celetukan dari salah satu dari rektor di IPB itu, apakah sensus masih ke lapangan manual seperti itu saat ini dengan teknologi yang begitu canggih gitu ya, padahal ya itu kan kosnya lebih rendah kalau lihat lewat satelit gitu, bisa langsung gitu ketahuan. Nah, apakah lingkungan juga sudah ada mohon maaf nih terlalu awam pertanyaannya. Apakah sudah ada sejauh itu tidak ya untuk melihat dampak lingkungan secara spasial gitu ya di permukaan gitu? Atau memang harus teknis orang kimia atau biologi saja untuk melihat dampak lingkungan kerusakan lingkungan ini? Penasaran. Ya, itu sangat strategis sekali. Saya sering membeli citra satelit dengan langsung minta diterjemahkan. Jadi itu biasanya untuk pekerjaan di hutan, Pak. Di hutan, sehingga kita bisa tahu bukaan-bukaan, bahkan sampai ke vegetasinya, kanopinya apa, sampai bisa menebak bahwa ini adalah itu satu. Jadi citra satelit itu banyak kita gunakan. Sekarang saya ada beberapa AMDAL, 4 tambang, 3 tambang emas, 1 batu bara. Terus yang tadi panel surya, itu kita semua membutuhkan citra satelit. Karena butuh informasi yang agak regional lah. Dan itu cukup mahal. Jadi citranya termasuk istilahnya tuh, dia udah terjemahkan. Gitu. Nah itu. Terus statistik di dalam lingkungan, di dalam AMDAL itu banyak digunakan. Modeling itu semua juga statistik, terus juga time series, data series dan sebagainya. Itu semua sekarang terutama untuk menghadapi para pakar kan. Jadi di pakar di KLHK itu ada kurang lebih sekitar 10 orang, 5 diantaranya adalah profesor. Dan kalau kita sudah berbicara dengan statistik, data-data itu tidak ada perdebatan gitu. Jadi kaidah-kaidah statistik juga di dalam AMDAL sangat penting seperti tadi Kang Nandar sampaikan. Karena angka-angka itu harus terukur dengan baik dan benar. Gitu. Yeah. Satu lagi kalau boleh Kang Nandar. Ya. Penasaran nih. Kebetulan saya sebelum di struktural itu dulu sebagai konsultan juga ya lepas itu diantaranya pernah tentang lingkungan juga. Ini terkait dengan pertanyaan Kang Budi sebenarnya gitu ya. Bukan pertanyaan atau pernyataan Kang Budi ya tadi itu. Jadi begini, ada perusahaan yang besar di Indonesia sebenarnya itu perusahaan sangat besar, kemudian beliau itu bertanggung jawab atas kerusakan terkait dengan pertambangan itu, karena ketika mengangkut gitu ada percikan-percikan merusak lingkungan. Kemudian pemerintah menuntut bahwa silakan Anda gali tanah yang terpercik tersebut, kurang lebih begitu bahasa sederhananya gitu ya. Tutup dengan tanah yang baru, yang bersih seperti itu. Kemudian dia ingin tahu kira-kira akan berapa rupiah yang dikeluarkan untuk menutup hal tersebut. Maka waktu itu kami diminta bantuan untuk melakukan proses pemodelan gitu. Kira-kira berapa kubik yang harus disediakan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Kami memberikan 3 alternatif. Gitu, ada alternatif 1, 2, 3. Yang pertama adalah yang terjelek, errornya gitu ya. Yang terakhir yang paling bagus. Cuman yang terakhir ini memang cost-nya akan sangat tinggi gitu. Nah, akhirnya yang dua terakhir ini minta di-hide oleh perusahaannya, yang satu yang dikasihkan ke pemerintah gitu. Memang saya sendiri kontradik gitu ya, tapi ya kita sebagai statistisi ya memberikan seperti itu. Nah, ini yang political will-nya barangkali ya Kang. Pemerintahnya apakah juga ada second opinion atau tidak gitu. Yang jelas kami secara independen ya bekerja ya memberikan 3 itu gitu ya. Ini silakan akan melakukan. Pada akhirnya yang pertama itu yang terjadi praktek ini perusahaannya sangat besar lah, saya kira kalau sebut pasti semua tahu gitu ya. Cuman itulah perilaku perusahaan di kita gitu Pak. Memang masih seperti itu kan tuh. Gitu. Ya. Kang Iwan tanggapi dulu sebelum saya. Itu saya 4-5 tahun yang lalu saya dapat proyek 3 tahun di Chevron itu untuk memetakan kontaminasi minyak, COCS.
Ya, jadi itu betul. Jadi di situ banyak hitungan-hitungan secara statistik karena melibatkan lahan yang cukup luas. Ya. Dari mulai kedalaman dari mulai ada metode clean up dan sebagainya. Sampai Chevron tersangkut ya dulu ditangkap itu. Ya, perusahaannya sama kan. Gitu. Ya, jadi betul. Tapi saya mau sedikit menanggapi masalah konsultan juga sama. Ada dilematis pada saat saya menyampaikan suatu kondisi yang real itu dianggap sebagai kok gitu kamu dibayar mahal kok beritanya tulisannya kok begini. Nah, padahal kan konsultan itu seperti dokter ya. Terserah Anda data ini gitu. Mau diambil resepnya silakan, harus mengeluarkan duit, suka tidak suka harus mengeluarkan duit. Tapi kalau hanya sebagai pajangan karena mau daftar ke Kang Nandar butuh MCU, ya silakan gitu ya. Tapi ada beberapa teknik cara penyampaian kita sehingga si klien itu menjadi paham begitu ya. Jadi saya juga tidak menafik, saya juga tidak munafik. Hal-hal tersebut terjadi. Tapi ya itu mungkin ya dari pengalaman kita cara ini sebenarnya bagaimana cara mengomunikasikannya. Dan saya selalu percaya bahwa kita akan semakin membaik ke depan. Ya. Oke, Kak, saya izin jawab yang Kang Yudi sebut tadi, yang pertanyaan satelit ya. Kenapa saya pengen pacu kampus jalan? Saya lagi mencari pengukuran carbon trading footprint di plastik ya. Kemudian ketemu cucunya Arjan tuh, arkeolog ya, kemudian sosiolog ya. Beliau, Ender lu mau ikut nggak gitu? Ikut Zoom in dari Jepang tentang pengukuran dampak lingkungan, Kang Yudi. Dan itu pakai citra satelit. Nah, saya bilang, sorry bro, gue belum perlu ke situ. Tapi maksud saya adalah, jawabannya saya ke Kang Yudi adalah, kalau kita di MIPA dalam percaturan ini jadi measurement-nya, itu secara politiknya yang disebut Kang Bucah tadi, itu bakal ada persaingan positif. Measurement saya lebih valid gitu loh, Kang. Measurement lapangan, measurement satelit. So, ketika ilmu lingkungan itu menjadi necessity dalam sebuah kebijakan, dan kemudian politik itu harus diambil kebijakan polisinya dari hasil datanya, itu MIPA berperan banget. Apakah kita mengambil sampel di lapangan, di air, tapi kalau di lapangan, Kang Iwan mau kerahkan berapa puluh orang untuk ambil sampel, cost-nya akan sangat tinggi. Nah, itu makanya citra satelit seperti itu bakal butuh. Itu kemudian semua ilmu MIPA semua. Ilmu MIPA semua, ilmu statistik, ilmu pencitraan, betul nggak? Itu yang makanya saya dorong banget. Saya thank you ke JT ya, Yanto ini, karena ini bagus banget gitu ya. Dan sekali lagi ini 3 pilarnya UNPAD, ayolah kita urus ini, kita garap ini dengan lebih profesional dan kemudian menghasilkan mungkin bahan ajar yang baru, kemudian wacana yang lebih bagus terhadap adik-adik yang mau tamat. Oh, kayaknya aku bisa ke sini deh, aku bisa dalam fisika walaupun dia mengukur alat, oh ini di lingkungan gue bakal nemuin sesuatu nih. Itu loh poin saya, Kang Yudi. That will be very wonderful. Kita membuka wawasannya. Begitu ya, Kang Iwan ya? Ya, jadi ini Iwan, mungkin saya sedikit tambahkan. Ya, jadi saya secara rutin suka diundang pembicara di SMK kimia. Dan tadi hampir sama prinsipnya, memberikan wawasan ke siswa yang sudah kelas 3 mau keluar, terutama yang mau melanjutkan atau yang mau bekerja gitu. Jadi memotivasi mereka bahwa pekerjaan itu bukan begini saja loh, begitu. Betul. Jadi di perguruan tinggi gak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu kan saya hanya mendapatkan ilmu di luar ini tuh bagaimana kreativitas kita saja. Di terakhir itu ada mata kuliah yang disampaikan buku Leninger kita baca, Vogel kita baca, dan itu yang jadi hanya ini gitu. Tapi tidak ada mata kuliah atau forum yang sebetulnya di luar itu begini loh kehidupan itu, ini loh begini gitu. Jadi si mahasiswa punya spirit lah. Makasih. Silakan penutup. Ini edisi yang sangat bagus, 2 jam. Ini menimbulkan kerepotan untuk Didi nanti untuk editing. Punten ya, Di. Silakan Kang Iwan, kata penutup Kang Iwan.
kata-kata mutiara. Enggak. Silakan. Ya, jadi hidup ini, karena saya backgroundnya kimia, hidup ini bagaikan proses reaksi kimia. Ya. Jadi harus apa? Harus ada yang utamanya, seperti tadi di awal saya sampaikan, Na ditambah Cl menjadi NaCl menjadi garam. Murni tidaknya garam ini sangat tergantung Na dan Cl. Jadi faktor-faktor luar itulah. Nah, selama faktor-faktor itu kita penuhi dalam hidup, baik itu secara akidah, agama, akademis dan sebagainya, etika dan sebagainya, hidup kita pasti akan bagus. Ilmu kita akan manfaat. Itu saja. Itu ya. Jadi semua ada proses. Banyak. Kebetulan itu prinsipnya sama sama saya, mungkin karena sama kimia. Kalau bahasa Na plus Cl menjadi NaCl. Garam. Itu bukan mencari Na dan Cl-nya, yang sulit itu mengatur semua di bawah tanda panah itu, betul ya? Iya. Kalau kakak saya di manajer pabrik kimia, dia bilang yang sulit itu mengukur, memastikan barometernya, temperaturnya tepat, waktunya tepat, katalisnya tepat. Nah, itu yang hese gitu kan. Jadi tidak ada reaksi spontan, semuanya by condition. Betul ya, Kang? Nah, itulah hidup, carilah dalam hidup. Terima kasih Kang Iwan, sebuah sesi yang sangat bagus, ilmiah banget ya. Kemudian dalam gitu ya menurut saya, dan di sini juga ada Kang Yudi, ada Kang Jaman, ada Kang Uca. Saya yakin ini manfaatnya sangat besar. Saya berharap teman-teman dosen yang melihat rekamannya, teman-teman adik-adik mahasiswa melihat. Makasih banyak Kang Iwan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.